Ya. Bapak dan Ibu semua, setelah ini akan ada materi-materi yang sangat luar biasa sekali. Masih dari perwakilan True Life Empire. Ya, besar harapan kami, Bapak Ibu semua yang sebagai pembelajar hari ini, boleh sama-sama kita siapkan alat tulisnya ya. Boleh? Karena setelah ini kami akan belajar mengajarkan tentang teknik dan bagaimana caranya mempraktikkan. Pemateri berikut seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Director Marketing dari True Life Empire. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Daniel Wijayanto. Bapak Ibu, saya akan membawakan sebuah materi untuk hari ini. Saya mohon teman-teman semuanya stay cool ya. Sebenarnya materi yang saya bawakan ini bisa sekitar 2 jam. Tapi kalau saya dikasih waktu sebelum ya udah. Jadi saya kebut ya. Jadi saya pengen teman-teman semua konsentrasi karena apa yang saya sampaikan itu penting untuk mengembangkan jaringan Bapak Ibu. Saya coba memberikan materi bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan jaringan, bisa menjadi seorang team builder yang luar biasa ya. Oke Bapak Ibu siap ya? Tidak ada yang ngobrol? Halo? Halo? Handphonenya semua taruh di meja. Tidak ada yang ngobrol? Ya, oke. Mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Teman-teman, tema saya hari ini adalah strategi cerdas membangun jaringan dan meningkatkan omset penjualan. Ya Bapak Ibu, omset penjualan itu berbanding lurus dengan income. Semakin besar Bapak Ibu punya omset penjualan, Bapak Ibu akan semakin besar untuk mendapatkan income. Ya, setuju nggak saya? Next, saya mencoba membuka paradigma kepada para Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana Bapak Ibu di sini untuk diajarkan. Sekali lagi Bapak Ibu di True Life bukan diajarkan untuk menjadi seorang sales. Oke? Di True Life Bapak Ibu bukan diajarkan menjadi seorang penjual obat, ya. Tapi di True Life Bapak Ibu diajarkan bagaimana mengembangkan jaringan. Setuju ya? Karena dengan mengembangkan jaringan itulah cara satu-satunya Bapak Ibu untuk mencapai sebuah lompatan income. Tanpa Bapak Ibu mengembangkan jaringan tidak akan mungkin sebuah lompatan income terjadi. Coba perhatikan Bu Tati, dengan 280 juta di bulan Agustus itu adalah sebuah lompatan income. Tadinya Bu Tati mungkin bukan siapa-siapa, tapi siapa saja dia menjadi seorang yang luar biasa. Oke teman-teman, oke ya, sepakat dengan saya ya. Oke. Sekarang gimana? Sekarang gini, Bapak Ibu saya mau tanya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu mendapatkan uang 500 juta di kantong, kira-kira ada besar atau kecil masalah yang bisa Bapak Ibu selesaikan? Besar atau kecil? Saya langsung. Seandainya di kantongnya Bapak Ibu ada uang 500 juta, kira-kira dengan uang itu Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah yang besar atau masalah yang kecil? Besar. Sepakat ya? Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Oke ya Bapak, tenang ya. Saya cuma dikasih waktu 30 menit nih. Tolong diam dong. Oke, sekarang ini Bapak Ibu. Dream big. Saya nggak usah muluk-muluk deh. Bagaimana dalam 1 tahun pertama Bapak Ibu di True Life, atau bagaimana dalam 1 tahun pertama Bapak Ibu bisa mencapai sebuah angka di 500 juta. 500 juta itu angka kecil atau angka besar Bapak Ibu? Lumayan. Besar, ya, angka besar. Secara global saya punya 3 cara. Bagaimana Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun mendapatkan 500 juta? Ya, saya mau jelaskan. Perhatikan. Cara pertama, Bapak Ibu harus bekerja. Ya, Bapak Ibu harus bekerja. Bekerja staff. Seperti orang kebanyakan di luar sana yang menukarkan waktunya dengan uang. Tapi tidak harus Bapak Ibu menjadi staff yang biasa, itu nggak akan mungkin mendapatkan 500 juta. Ya, bagaimana seorang karyawan yang punya kriteria untuk mendapatkan 500 juta? Pertama, ya dia harus punya skill khusus. Betul Bapak Ibu? Apa skill khusus?
dokter spesialis, pilot, apalagi artis, apalagi dan seterusnya. Gak mungkin seorang yang punya pekerjaan biasa, staf karyawan biasa itu untuk bisa mendapatkan uang 500 juta. Kriteria kedua, dia harus punya pengalaman 15 tahun Bapak Ibu. Jadi tidak harus dia bekerja setahun 2 tahun tiba-tiba ujuk-ujuk mendapatkan income 500 juta. Yang ketiga, dia harus punya jabatan strategis. Ya, minimal direktur, minimal CEO, komisaris, nah itulah yang bisa mendapatkan angka itu. Kira-kira perkara ini perkara mudah atau perkara sulit? Sulit. Sulit ya? Oke, sulit? Ya sudah. Lupakan saja. Forget it. Forget it. Saya punya cara kedua, yaitu dengan Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha. Oke. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang pengusaha? Itu pun tidak pengusaha yang ecek-ecek Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu harus punya modal 1 miliar. Ada Bapak Ibu modal 1 miliar? Satu ember. Ada. Ember. Ada. Oke. Kedua, Bapak Ibu harus menentukan jenis usahanya apa. Salah menentukan jenis usaha, tewas. Ya, jenis usaha itu bisa kuliner, bisa apa tuh? Kulineran, bisa jual sembako, bla 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 ya. Tapi harus Bapak Ibu harus tepat menentukan jenis usaha. Salah menentukan 1 miliarnya itu biasa jadi hilang. Yang ketiga, waktu usaha minimal 15 tahun. Gak mungkin usaha sebentar tiba-tiba dapat uang sekian. Ya, kira-kira dari perkara 3 ini sulit atau mudah? Sulit. Ya wis, lupakan. Ya. Terus saya punya cara ketiga. Saya yakin cara ketiga ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini semuanya bisa. Ya. Kok bisa begitu? Bisa pasti, semua sudah disiapkan oleh sistem, oleh manajemen. Pertama, Bapak Ibu cara ketiga, bergabunglah di Trulife Empire. Kenapa bisa begitu? Ini alasannya. Pertama, dream come true, 5 juta pertama bergabunglah bersama kami, perusahaan Trulife Empire. Ya, pertama kenapa bisa begitu? Cukup dengan uang 600.000 saja loh. Pasti Bapak Ibu ada uang di kantong 600.000 untuk menjadi seorang pebisnis di Trulife. Kedua, produknya sudah terbukti bukan? Sudah. Dahsyat. Tadi dikasih gratis, pada senang loh. Berarti produknya bagus ya? Bagus atau bagus? Terbukti. Bagus. Menolong ribuan orang menjadi lebih garansi sehat. bagus. Oke. Yang keempat, garansi ada potensi garansi uang kembali sampai dengan 300% tanpa syarat. Jadi berlaku 4D. Apa 4D? Duduk diam dapat duit. Ada apa lainnya gitu? Ada cari keluar sana sampai mencret tetap ada. Duduk diam dapat duit. Cuma ada itu lah ya. Kelima, cukup ajak minimal 2 orang bergabung. Pakai istilah the power of 2. 1 ngajak 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 6 dan seterusnya. Kalau itu terjadi duplikasi sempurna, Bapak Ibu dalam 1 tahun 500 juta pasti ada di kantong Bapak Ibu. Oke? Keenam, ada risikonya nggak? Enggak. Risikonya paling ditolak. Emang gue pikirin ditolak, betul ya? Yang menolak artinya Gitu dong. menolak rezekinya. Ditolak cari lagi, cerai kawin lagi. Yang menolak akan rugi karena rezeki datang mereka yang menolak. Jadi kita tidak rugi. Ketujuh. Ada yang ngandung tuh. Kerjanya cuma setahun, tapi Bapak Ibu bisa nikmati seumur hidup. Mau begitu enggak? Oh. Semuanya sudah mungkin di atas 40 tahun sekarang. Jadi Bapak Ibu harus cari kendaraan bagaimana bisa pensiun secepat-cepatnya dan dinikmatin seumur hidup. Mau ya dengan saya? Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi inilah alasan kenapa Bapak Ibu harus bergabung di Trulife. Oke? Semuanya ada yang mau bergabung di Trulife? Ada yang mau jadi member? Coba katakan ada yang mau jadi member. Oh, ada Pak Wahyu menjadi member ya? Tolong itu ada yang menjadi member itu Pak Wahyu. Oke ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita mau belajar kepada pola pikir ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan atau mengembangkan pola pikir pertumbuhan dan dasar keberhasilan.
Teman-teman sorry ya, saya cepet-cepet ya karena waktunya mendesak tadi sih molor waktunya. Ya. Pola pikir, pertumbuhan dan dasar keberhasilan itu berdasarkan mindset. Mindset akan menentukan hasil. Penjualan bukan hanya produk tapi cara berpikir. Bapak Ibu, ada mindset, bicara mindset itu bicara pola pikir. Di dalam kehidupan manusia ada 5 pilihan sistem pola pikir manusia. Pertama, cara kita berpikir itu akan menentukan tindakan. Tindakan kita akan menentukan karakter. Karakter kita akan menentukan kebiasaan. Kebiasaan kita akan menentukan kenyataan. Jadi, Bapak Ibu harus punya pola pikir. Jadi intinya akan ditarik garis lurus bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Ya, karena kekuatan pikiran manusia itu sangat kuat, Bapak Ibu. Saya mau kasih ilustrasi begini. Pada suatu hari, jangan dulu ya. Pada suatu hari ada seorang yang tiba-tiba terperangkap ke dalam mesin lemari es yang super besar. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba orang itu masuk ke dalam lemari es itu, kemudian secara tidak sengaja pintunya tertutup, jebret. Ya, dia bingung, aduh lemari es. Saya pernah Bapak Ibu masuk ke lemari es segede ini, isinya kartu tunai, saya pernah masuk. Nah, ini orang ini terjebak ke dalam lemari es. Kemudian setelah lama dia berpikir, akhirnya dia merasa aduh lemari es beku, ya, aduh badannya merasa beku. Kemudian dia dibuka pintunya semua nggak bisa dibuka. Setelah itu dia ambil sepucuk kertas, dia tulis. Badan saya mulai berpikir. Ya. Kemudian 5 menit kemudian dia ambil kertas lagi dan tulis. Saya mulai mengalami hipotermia. Kemudian ambil kertas lagi dan tulis. Saya mulai sesak bernafas. Ambil lagi kertas lagi tulis. Ya, sampaikan pesan saya kepada orang-orang saya cintai. Saya tidak bisa keluar dari lemari es ini. Dan esok harinya ada petugas yang masuk dan orang itu ditemukan meninggal di dalam lemari es. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata lemari esnya itu rusak. Rusak. Orang itu bisa mati. Dan tidak dingin. Pikirannya menganggap dia masuk dalam freezer. Sehingga pikirannya itu akan begitu merasuki jiwanya sehingga lemari es itu seolah-olah berfungsi padahal rusak. Ya, cerita kedua. Ada seorang pemain baseball di Amerika. Dia ada seorang pemain yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, pemain baseball ini ceritanya lagi cek up jantungnya dia. Kemudian setelah berapa hari keluar hasil check up, dia datang ke dokter jantung. Kemudian dokter jantung bilang, oh Bapak, saya mohon maaf ya, hasil cek dari cekan Bapak itu Bapak kena penyakit jantung dan umur Bapak diperiksa sekitar 3 bulan lagi. Kaget dong orang itu, pemain softball itu kaget dia. Nah kemudian setelah itu dia pengen meninggalkan sebuah kesan kepada teman-teman semua. Dalam umurnya tinggal 3 bulan umurnya ini, tinggal 3 bulan. Nah kemudian setelah 3 bulan dia the last word. Tahu the last word? Kayak orang mau dieksekusi mati, dia pasti tanya Bapak Ibu permintaannya apa gitu loh. Nanti lagi the last word. Nah dia ngomong, dia kumpulkan saya pengen bertanding sekali lagi sebelum saya meninggal. Setelah bertanding dia menang Bapak Ibu, menang tuh. Benar setelah 3 bulan dia meninggal. Setelah hasil otopsi ditemukan bahwa dia kena sakit jantung beneran. Nah, tapi kemudian dokternya meralat hasil analisa dia, ternyata surat medisnya itu ketukar sama temennya. Ngerti nggak? Ketukar. Jadi sudah sakit jantung itu temennya, bukan dia. Tapi dianya mati beneran karena sakit jantung. Ngerti Bapak Ibu cerita di sini? Jadi kekuatan pikiran itu sangat kuat. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu pasti sukses. Bapak Ibu meleng sedikit aja pasti gagal. Oke, teman-teman. Ya, itu adalah kekuatan pikiran. Jadi tolong ya Bapak Ibu, ucapan, tindakan lakukan dengan hati-hati. Ya, karena itu akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah kemudian mindset. Apa itu mindset? Mindset adalah cara berpikir dan sikap yang mempengaruhi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dan kesempatan. Jadi mindset yang positif itu apa sih? Kalau kita punya pikiran mindset yang positif, pertama hal yang ditentukan. Jadi kalau Bapak Ibu punya mindset positif, karena ketika
ketika kita punya mindset positif, hal yang Bapak Ibu timbulkan adalah Bapak Ibu akan mencoba atau bisa mengambil risiko, mencoba hal-hal baru. Ya. Kemudian kedua, Bapak Ibu semangat dari tantangan. Ketiga, Bapak Ibu belajar dari kesalahan. Ada loh di sini, ada yang mau belajar dari kesalahan. Seperti Madi bilang, jangan jadi keledai. Mau jatuh di lubang satu, mau jatuh lagi di lubang lain, itu mau bodoh banget. Betul nggak betul gitu? Nah, itu namanya belajarlah dari kesalahan, ya Bapak Ibu. Kemudian pengembangan diri dan meningkatkan kemampuan, kemudian mencapai tujuan dan kesuksesan. Itu kalau kita punya mindset positif. Bagaimana kalau kita punya mindset negatif? Kalau orang ini punya mindset negatif, orang ini akan menghindari tantangan kesempatan. Jadi selalu menghindar. Kalau ada tantangan dia selalu menghindar, karena dia tidak berani menghadapi resiko. Itu yang orang punya mindset negatif. Ya, tidak mau belajar dari kesalahan. Kemudian takut gagal. Nah, Bapak Ibu jangan pernah takut gagal ya, karena bisnis kita itu bukan seberapa sering Bapak Ibu gagal, jatuh, tapi seberapa cepat Bapak Ibu bangkit dari kegagalan. Itu yang dipilih. Ya. Nah, nilai tambah dari karakter dan integritas ya. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Integritas itu apa sih integritas? Integritas itu adalah kemampuan Bapak Ibu untuk dipercaya orang lain. Kalau Bapak Ibu sampai fail buat prestasi dengan orang lain, jangan harap orang itu akan bergabung kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya integritas yang baik. Karena bisnis kita adalah bisnis manusia. Ya, kita ini bisa sama manusia. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Itulah integritas. Ya, orang tidak membeli produkmu sebelum mereka membeli dirimu. Jadi Bapak Ibu harus personal branding. Ya, ini loh aku seorang yang punya integritas. Ini loh aku orang yang bisa dipercaya. Ini loh aku orang yang jujur. Ini loh aku orang yang sanggup merangkul semua orang. Saya banyak melihat di tempat kita itu kalau saya bilang, oh jangan asal berkiulah. Pokoknya Bapak Ibu, sorry aku jangan banyak minum ya. Duh, gak apa-apa. Lanjut teman-teman. Ini adalah seni mengelola jaringan ya. Mengelola jaringan itu ada seninya teman-teman ya. Asal jangan kalau dikelola secara serampangan, jadi ada seninya. Pertama, teman-teman harus mengenalkan namanya konsep ya Bapak Ibu, konsep kepercayaan atau trust based networking. Jadi Bapak Ibu harus punya konsep kepercayaan ya, yaitu namanya trust based networking. Bukan sekedar banyak kontak, tapi banyak Ibu harus membangun hubungan yang berarti. Teman-teman, kemarin di sesi handling objection, saya pernah bilang ada satu pertanyaan, bagaimana saya mengembangkan bisnis itu like? Saya tidak punya relasi. Perlu Bapak Ibu perhatikan, relasi itu tidak harus di awal, relasi bisa dibentuk. Ya, pertama Bapak Ibu untuk mengembangkan relasi adalah masuk ke dalam orang ring satu dulu, misalnya keluarga, teman, ya, apalagi tuh? Apa ring satu? Keluarga, teman, tetangga, nah gitu ya. Itu baru relasi bisa dibentuk teman-teman. Mertua. Keluarga itu Pak. Ya, itu adalah konsep networking berbasis kepercayaan. Jadilah orang yang dipercaya. Ya. Kemudian strategi memperluas jaringan. Ini teman-teman strateginya nih, teman-teman perhatikan ya. Hadiri komunitas dan event. Sering-sering Bapak Ibu hadir dalam sebuah komunitas. Itu penting ya. Jadi ini adalah sebuah cara Bapak Ibu untuk mengembangkan jaringan. Komunitas itu perlu ya. Jangan menjadi seorang introvert. Tahu introvert? Iya. Tutup. Itu gak bakalan bisa Bapak Ibu. Bisnis kita ini bisnis manusia. Jadi Bapak Ibu harus ramah, mudah bergaul, banyak senyum. Gitu ya. Contohnya direktur marketing ini loh. Pernah lihat direktur marketing Tara? Banget ya? Gitu ya. Kemudian aktif berbagi pengetahuan. Jadi Bapak Ibu harus aktif ya, berbagi pengetahuan, bukan promosi. Bangun reputasi sebagai solusi, bukan penjual. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu kita di sini, Bapak Ibu bukan dibentuk sebagai tenaga penjual, tapi Bapak Ibu adalah sebagai seorang entrepreneur. Itu hal satu penting yang Bapak Ibu harus perhatikan. Setuju dengan saya ya? Setuju. Saya di sini tidak ngajari Bapak Ibu untuk jualan obat. Oke? Kemudian Bapak Ibu
lakukan harus punya prinsip 3P. Ya Bapak Ibu. Apa itu 3P? Personal, profesional, dan pelayanan. Hubungan yang baik tumbuh dari ketiganya. Inilah 3P Bapak Ibu. Prinsip 3P. Pertama, Bapak Ibu mesti membangun personal. Ya, ketulusan dan kejujuran. Jadi sebelum orang percaya pada produkmu, mereka ingin tahu siapa dirimu. Jadikan dirimu seorang yang tulus dan kejujur, mudah dipercaya, bisa dipercaya, tulus membantu sesama, helping the others. Jadi Bapak Ibu harus membantu sesama. Gunanya dengan pakai apa? Kenalkan itu loh, produknya kalian itu hebat banget loh. Kenalkan ini kepada semua orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, kenalkan dia dengan produk kita. Kita kenalkan dengan tulus. Bahkan kalau Bapak Ibu mampu, bikinlah ciklus itu encer, dikatakan ya. Perempat kasihlah kepada orang, Ibu coba diminum ya Bu. Ini Pak coba diminum ya Pak. Kalau Bapak Ibu mampu ya, itu lebih bagus. Kemudian kembangkan secara profesional. Yaitu apa profesional? Menjaga etika, komitmen, dan kualitas kerja dalam setiap interaksi bisnis. Profesionalitas menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu selalu bertindak secara profesional dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, selalu kedepankan rasa profesionalisme. Kemudian yang ketiga, pelayanan. Nah ini pelayanan, serving, ya, helping the others, membantu sesama, menjadikan bisnis sebagai wadah untuk memberikan nilai, membantu orang lain. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jangan egois, ya jangan mementingkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu mesti berpikir secara logis bagaimana Bapak Ibu bisa membantu sesama kita ya. Kemudian Bapak Ibu orientasinya adalah membedakan antara penjual dan pemimpin pasar. Bapak Ibu tahu apa itu penjual? Penjual, sales. Tahu perbedaannya? Penjual adalah orang yang fokus kepada penjualan produk. Ya, itu adalah penjual dan ini tidak kita sarankan. Karena kalau Bapak Ibu bermindset sebagai seorang penjual, maka penjual akan berfokus pada transaksi. Jadi penjualan selalu berfokus pada hitungan, berfokus pada angka. Nah itu penjual. Beda dengan pemimpin pasar. Ya kalau pemimpin pasar itu adalah fokusnya pada hubungan. Jadi dia membangun relationship, hubungan. Ya beda dengan penjual. Jadi dia selalu membangun hubungan. Dimanapun dia akan membangun hubungan. Karena dengan membangun hubungan itu akan dapat mampu mengembangkan jaringan. Ya. Kemudian penjual lagi fokus kepada produk. Sedangkan pemimpin pasar itu fokusnya kepada kebutuhan. Ya. Apa tadi Bapak Ibu? Penjual berfokus kepada produk. Tapi kalau pemimpin pasar itu fokusnya kepada kebutuhan. Selalu tanyakan kebutuhan Bapak Ibu. Jangan pernah hard selling. Tahu hard selling Bapak Ibu? Menjual secara paksa. Jangan ya Bapak Ibu, jangan lakukan. Jadi jangan lakukan hard selling. Sampai Bapak Ibu lakukan, tanyakan kebutuhan dia, ajak dia bicara, ajak dia diskusi. Ya, lakukan jawaban dengan pertanyaan. Jangan Bapak Ibu putuskan kebutuhannya dia. Tanyalah kebutuhannya dia apa. Baru Bapak Ibu berikan solusi. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya kesimpulannya apa sih dari 3P ini? 3P ini adalah ibarat kaki meja. Bila salah satunya hilang, hubungan bisnis tidak akan pernah berjalan secara seimbang. Ya, ini prinsip 3P. Bapak Ibu harus tetapkan ini ya dalam menjalankan bisnis di Tunlife. Apa itu Bapak Ibu? Satunya personal branding. Ya, Bapak Ibu personal branding. Jadi teman-teman yang mendapatkan piagam, yang mendapatkan apa tadi itu langsung upload ke sosmed. Ya, Bapak Ibu jangan pernah malu memproklamirkan siapa Bapak Ibu. Kamu kerjanya apa? Kamu orang MLM ya? Enggak. Jangan begitu, orang yang punya bisnis MLM itu income bisa jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran ya. Jadi personal branding itu sangat penting. Kemudian tingkatkan profesionalisme dan kemudian tingkatkan pelayanan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli mobil itu ada namanya apa Bapak Ibu? After sales. Ya, tunjukkan Bapak Ibu bukan seorang hit and run. Setelah jualan kabur, jangan begitu. Bapak Ibu harus after sales. Tanyakan dia perkembangannya, bagaimana Bapak Ibu dalam siklus 2-3 hari kemudian.
5 hari kemudian teman-teman gimana ajak dia ngobrol, dia akan suka loh kepada Bapak Ibu, dan tak mungkin dia akan mempromosikan kepada orang lain. Oke? Selanjutnya, strategi penjualan